yang datang ke DPR, ada jutaan kasus bermasalah di Republik ini. Namun DPR tidak pernah bicara kepada publik ada jutaan kasus. Kita hening. Kami tidak mau memperkeruh yang sudah keruh. Apa yang sudah dikerjakan oleh Komnas HAM? Berikutnya mengenai masalah penghapusan hukuman mati. Nah, ini saya juga minta, pastinya kalau Komnas HAM begitu. Tapi kalau namanya narkoba, saya bilang tembak mati langsung juga nggak pakai proses hukum, nggak apa-apa. Apalagi di beberapa iman-iman, termasuk saya imannya muslim, hukuman mati itu masih sah. Jadi kalau dilihat sebegini, menghapus hukuman mati, seolah-olah hukuman mati itu hukuman yang tidak benar. Kita yakin kok kalau nggak dibunuh itu, bandar-bandar itu masih di sana, masih menjalankan kegiatan. Makanya saya bilang nggak usah lah, kita ada ketemu orangnya, ketemu bandarnya, tembak mati, itu lebih bagus. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya berharap semua yang ada di sini ya bisa memahami tugasnya dengan baik. Tahu yang namanya HAM itu apa? HAM itu adalah hak asasi manusia. Versinya Indonesia. Bukan versinya kaum barat sana. Saya mungkin berdebat nih berkali-kali. Ya kan? Saya yang menganut bahwa HAM itu adalah HAM, tapi HAM-nya orang Indonesia. Bukan HAM barat sana. Kebebasan ya, kebebasannya orang Indonesia. Makanya lebih tepat dikatakan HAM ini adalah HAM partikular. Universal iya, tapi nanti tafsirnya Indonesia. Pahami itu. Kita orang Indonesia. Kami juga tidak ingin ya infiltrasi, intervensi, kemudian masuknya kepentingan-kepentingan atas nama kewenangan-kewenangan yang ada di Komnas HAM, atas nama HAM. Kami mohon sekali. Makanya waktu kita buat undang-undang, kalimat pertamanya itu adalah ya HAM yang sesuai dengan Pancasila. HAM sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Baru berikutnya Piagam PBB, baru berikutnya adalah DUHAM. Nah, pahami tugas Ibu Ketua ya beserta jajaran, bagaimana mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Ini yang utama. Kalau kemarin ada Sambo genit, ada kasus Morowali genit, kalau begitu nanti saya akan minta semuanya dikerjakan sama Komnas HAM. Kita yang grand design-nya dulu diciptakan ini, ya kan? Kemudian bagaimana meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya, teman-teman Komnas HAM harus paham. Orang Indonesia itu seperti apa? Sederhananya gampang, lihatlah orang Indonesia itu di KUHP kita ini. KUHP yang baru itu orang Indonesia. Kemudian saya bicara dulu yang utama nih Bu Ketua, ada 6.000 korban pelanggaran HAM berat yang datang ke DPR, ada jutaan kasus bermasalah di Republik ini. Namun DPR tidak pernah bicara kepada publik ada jutaan kasus. Kita hening. Kami tidak mau memperkeruh yang sudah keruh. Itu buat apa ini ya? Saya ingin tanyakan kalau begitu ya, ini yang mana saja, sejak kapan itu. Kemudian Komnas HAM setiap tahun mengeluarkan 300 sampai 500 surat keterangan pelanggaran HAM berat yang sudah diverifikasi. Hasilnya apa ini? Iya kan? Ini kan yang namanya bisa pecah di perut. Kenapa? Nanti saya katakan, ini Komisi 3 mana Bu Nov? Sudah ada belum laporan mereka tahun ini?
Sudah lapor ke kita. Yang tahun ini. Oke ya. Ini tahun ini belum. Ya, nanti April ya. Ini yang harus dikasih ke kita, ngapain ngomong-ngomong di ruang publik? Itu loh. Ini dulu yang dikasih. Ya. Tambah lagi nih kusut ini. Saya sih nggak apa-apa kalau model mainnya begini ya. Cara kerja kita tuh ada cara kerja yang ini sama-sama memperbaiki negeri. Nah, kemudian bicara mengenai tadi pengakuan Pak Jokowi. Tadi kalau teman-teman yang ini kan bicaranya mengenai tim penyelesaian non-yudisial. Jadi ini kita lebih pada sisi kemanusiaan, bukan mencari pelaku. Ini yang diutamain ini. Kita berharap Komnas HAM ini, kami apresiasi Pak Jokowi juga sama teman-teman Komnas HAM ini yang diutamakan. Ngapain kejar pelaku? Korbannya itu diselamatin dulu. Nanti kalau udah ada buktinya bisa dikejar. Nah, ini sudah dilaksanakan. Kami mohon Pak Jokowi itu janji akan menerbitkan inpres khusus, akan menghadirkan satgas khusus. Berikutnya mengenai isu strategis. Kami punya panja mafia tanah ini. Kami mohon nanti Komnas HAM ini siapa yang ngurusin agraria, konflik agraria? Setiap kita rapat, ada rapat panja mafia tanah, Pak. Bapak-bapak ini hadir. Kadang-kadang orang kan nggak percaya sama DPR, percayanya sama Komnas HAM. Kadang-kadang perspektifnya Komnas HAM mungkin saja jauh lebih baik daripada perspektif kami. Nanti bisa dilibatkan ini pada saat pembahasan panja. Pada saat kami kunjungan terkait dengan masalah konflik tanah, Pak. Berikutnya mengenai intoleransi, Pak. Saya melihat sedih nih, kita ini semakin hebat, semakin maju, semakin pintar, tapi kita semakin intoleran. Apa yang sudah dikerjakan oleh Komnas HAM, ini karena menjadi isu strategis dan bagian dari prioritas, Pak. Apa yang mau dikerjakan? Berikutnya mengenai masalah kajian terhadap undang-undang ITE. Kebetulan kami yang buat undang-undangnya. Undang-undang ITE itu sudah bermasalah sejak dalam pembuatannya. Tapi undang-undang ITE itu bukan tujuannya untuk masalah hate speech, masalah apa, nggak ada. Masalahnya bagaimana dulu kita buat undang-undang itu buat transaksi elektronik komersial isunya. Sama aja kita lagi mau buat mobilnya ini tadinya mobil komersial, tapi jadinya mobil komersial plus bawa batu bara, bawa mobil. Makanya kasus. Nah, ini perlu dipahami juga oleh teman-teman ini. Memang dari awalnya kita tiba-tiba ada titipan hate speech dan sebagainya masuk, itulah yang jadi masalah. Undang-undang existingnya tidak bermasalah. Tugasnya apa? Mengeluarkan lagi. Apa dikeluarkannya? Kami pakai di KUHP. Ini jadi juga nggak ini nih. Kita udah keluarkan mengenai undang-undang ITE, nanti pasal-pasal itu kita masukkan lagi ke KUHP. Itu yang namanya rekodifikasi. Kita kodifikasi di KUHP kemarin, di undang-undang sektoral undang-undang ITE, kita di dekodifikasi di re-nya di undang-undang KUHP baru. Berikutnya mengenai masalah penghapusan hukuman mati. Nah, ini saya juga minta, pastinya kalau Komnas HAM begitu. Tapi kalau namanya narkoba, saya bilang tembak mati langsung juga nggak pakai proses hukum, nggak apa-apa. Teman-teman punya pandangan, kami pun juga punya pandangan. Saya nggak akan memaksakan teman-teman. Tapi kalau sudah dituliskan di lembaga seperti ini, kita juga harus memahami, Pak. Apalagi di beberapa iman-iman, termasuk saya imannya Muslim, hukuman mati itu masih sah. Itu loh. Jadi kalau dilihat sebegini, menghapus hukuman mati, seolah-olah hukuman mati itu hukuman yang tidak benar. Itu loh. Kami mohon nanti, ini penjelasannya pasti panjang Ibu Ketua, masalah hukuman mati ini, tapi kita mohon juga yang begini-begini jangan sampai kita tabrakan lagi. Ya, kita yakin kok kalau nggak dibunuh itu bandar-bandar itu masih di sana. Masih menjalankan kegiatan. Makanya saya bilang nggak usah lah, kita ada ketemu orangnya, ketemu bandarnya tembak mati, itu lebih bagus. Gitu. Di KUHP baru sudah begitu sudah sebegitu progresif.
memberikan ruang 10 tahun, kalau dia tobat nggak jadi mati. Tapi kalau masih dimasukin juga sama Komnas HAM, seolah-olah negara ini tidak berprogres gitu loh. Ya Bu ya, kita mohon sekali. Saya cinta Republik, ya pastinya kami melakukan perbaikan. Tapi kalau masih ditulis ini, nanti kan saya kumpul nih Bu, semua tulisan-tulisan Ibu Ketua. Ya nanti saya buat buku di tiap saya selesai. Jadi kesannya nggak ada perubahan yang kami kerjakan.